Salam Pramuka. Salam hantu rimba. Halo kakak-kakak semuanya. Masih kembali lagi bersama kami di channel Hantu Rimba. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa sih pramuka penggalang itu. Dan untuk video kali ini kita membahas tingkatan-tingkatan di pramuka penggalang. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya untuk klik tombol like, komen dan share video ini ya kakak-kakak. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Oke semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di dalam video sebelumnya, kita membahas tentang pengertian pramuka penggalang. Dan kali ini yang akan kita bahas, yaitu tingkatan-tingkatan yang ada di pramuka penggalang. Di pramuka penggalang, memiliki satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu. Di dalam setiap regu, beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang, dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu yaitu pinru. Di setiap masing-masing pemimpin regu, nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama, yang disebut pratama. Di pramuka penggalang, ini nanti akan mengikuti pelatihan-pelatihan pramuka penggalang, yang akan langsung dibina oleh pembina pramuka, yang sudah mengikuti KMD yaitu syarat menjadi pembina pramuka. Dan akan dibantu beberapa pembina pembantu, yang sering dikenal dengan nama pembantu pembina, yaitu pembina pramuka yang sudah mengikuti pelatihan pramuka dan belum pernah mengikuti KMD. Apa sih KMD itu? Nah, untuk pembahasan KMD ini nanti akan kita bahas sendiri di video-video materi pramuka nanti. Di dalam pramuka penggalang memiliki 3 tingkatan yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang trap, yang semuanya memiliki syarat-syarat yang sesuai tingkatannya. Yang pertama yaitu penggalang ramu, adalah tingkatan pertama sebelum penggalang rakit dan penggalang trap dalam satuan pramuka penggalang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ramu dimaknai sebagai kumpul, urun, menjadikan satu. Maka dengan kata-kata kumpul atau urun, Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang, sebelum tingkatan berikutnya. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka penggalang mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang ramu, diibaratkan sebagai komponen-komponen mentah, yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri serta belum termanfaatkan dengan baik. Saat itulah mereka disatukan menjadi kesatuan yang padu, komplit dan berdaya guna. Untuk mencapai tingkatan penggalan ramu, calon penggalang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. 2. Hafal dan mengerti isi Dasadharma dan Trisatya. 3. Dapat memberi salam pramuka dan tahu maksud dan penggunaannya. 4. Tahu arti lambang gerakan pramuka. 5. Tahu cara menggunakan bendera kebangsaan Indonesia, tahu sejarahnya dan tahu arti kiasan warna-warnanya. 6. Dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bait pertama di muka pasukan penggalang atau di muka pendengar-pendengar lain dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada suatu upacara. Tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. 7. Hafal Pancasila dan tahu artinya. 8. Biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan penggalang.
9. Tahu struktur organisasi dan tanda-tanda pengenal dalam gugus depan. 10. Dapat berbaris. 11. Dapat menunjukkan sedikitnya 8 arah mata angin, dapat menggunakan kompas dan dapat membaca jam. 12. Dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul jangkar dan dapat menyusuk tali. 13. Dapat menyampaikan berita secara lisan. 14. Dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan, dan dapat melaporkannya kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi atau keluarga korban. 15. Selalu berpakaian rapi dan memelihara kesehatan badan. 16. Untuk putri, dapat mengatur meja makan atau menghidangkan minuman dan makanan kecil pada tamu. Untuk putra, dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. 17. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. 18. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya, sedapat-dapat dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. 19. Keagamaan. A. Untuk penggalang yang beragama Islam, dapat mengucap kalimat syahadat dan tahu artinya. Mengerti rukun iman dan rukun Islam. Melakukan salat berjemaah. B. Untuk penggalang yang beragama Katolik, dapat mengucap doa harian dan doa rosario dan tahu artinya. Mengikuti misa kudus dan untuk putra, dapat menjadi pelayan misa. Untuk putri, dapat menghias altar. Dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. C. Untuk penggalang yang beragama Protestan, dapat dengan hafal menyanyikan salah satu nyanyian Kristen. Dapat menceritakan 2 hikayat dari Alkitab. Dapat mengucap dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu. Tahu hari-hari raya Kristen. Untuk penggalang yang beragama Hindu, hafal Pancamahayatnya. Hafal Sadripu dan Sadatatayi. D. Untuk penggalang yang beragama Buddha, dapat melakukan kebaktian agama Buddha dengan Parita Pancasila, Parita Puja dan Parita Buddhanusati. Hafal Vihara Gita wajib, Tri Ratna dan Malam Suci Y. Penggalang rakit, menjadi tingkatan kedua dalam pramuka penggalang. Tingkatan ini bisa diraih setelah anggota pramuka memenuhi beberapa syarat, seperti rajin ikut latihan pasukan penggalang ramu. Penggalang terap adalah tingkatan ketiga atau tertinggi dalam syarat-syarat kecakapan umum, satuan pramuka penggalang, setelah penggalang ramu dan penggalang rakit. Untuk mencapai tingkatan penggalang terap, seorang pramuka penggalang rakit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan sebagai penggalang rakit sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. 2. Tahu arti dan sejarah Sumpah Pemuda. 3. Bersungguh-sungguh mengamalkan Pancasila. 4. Mengetahui tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. 5. Tahu tempat-tempat penting satu kecamatan tempat tinggalnya. 6. Membuktikan perhatiannya terhadap industri yang ada di daerahnya, atau melatih diri dalam suatu kerajinan-kerajinan yang berguna. 7. Sekurang-kurangnya 2 kali pernah ikut serta kerja bakti gotong royong yang ditugaskan oleh pembinanya di sekolahnya, di kampungnya, di tempat ibadah, atau di tempat lain, atau pernah membantu lembaga seperti PMI, LSD, Bimas, PKK, Karang Taruna, atau lain sebagainya.
8. Dapat menaksir jarak, tinggi, luas, isi, berat, kecepatan, suhu dan sebagainya. 9. Dapat membuat peta pita. 10. Dapat menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas. 11. Dapat merencanakan dan mempersiapkan rapat kecil. 12. Dapat membuat alat rumah tangga yang sederhana. 13. Dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 14. Dapat menerapkan pengetahuan tentang kesehatan dan tentang kebersihan kamar mandi cuci kakus di perkemahan, di rumah atau di tempat lain. 15. Melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang dan salah satu cabang olahraga lain serta tahu peraturan permainannya. 16. Memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu. Selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi penggalang rakit dan sebagian daripada uang itu diperolehnya dari usahanya sendiri. 17. Setia membayar uang iuran kepada gugus depannya, dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari usahanya sendiri. 18. Pernah membantu dalam menjalankan administrasi keuangan gugus depannya. 19. Untuk putra, sudah pernah berjalan kaki selama 2 hari berturut-turut dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembinanya. Untuk putri, pernah mengurus suatu rumah tangga selama 2 hari berturut-turut. 20. Dapat menampilkan satu macam kegiatan seni budaya di hadapan pramuka-pramuka atau di hadapan penonton-penonton lain. 21. Memiliki sedikitnya satu tanda kecakapan khusus. 22. Keagamaan. Untuk penggalang yang beragama Islam, tahu hari-hari raya Islam. Dapat bertindak sebagai imam dalam salat berjemaah di perkemahan. Untuk penggalang yang beragama Katolik, tahu arti misa kudus dan bagian-bagiannya yang penting. Dapat berdoa dengan kata-katanya sendiri. Tahu alat-alat kebaktian gereja dan warna-warna liturgi. Dan tahu hierarki gereja. Untuk penggalang yang beragama Protestan, dapat memimpin nyanyian Kristen dalam pertemuan-pertemuan penggalang. Dapat memimpin doa dalam pertemuan-pertemuan penggalang. Hafal dan mengerti hukum kasih, Lukas 10, 27 dan Matius 22, 37, 40. Hafal 12 pengakuan iman rasuli. Untuk penggalang yang beragama Hindu, dapat melakukan Tri Sandhya dari bait pertama hingga terakhir. Mengetahui beberapa upacara yatnya. Hafal mantra Pancakrama. Mengetahui hari suci agama Hindu. Untuk penggalang yang beragama Buddha, hafal Parita Wajib, Etavata, dan Vihara Gita Jaya Manggala Gata. Melakukan samadhi, metta bhavana, atau samatha bhavana. Demikian pembahasan materi tingkatan-tingkatan dalam pramuka penggalang. Mungkin ini hal kecil yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari saya ini. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Salam pramuka. Salam hantu rimba.